Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam program Hope bersama dengan saya, Pardamian Pasaribu. Gimana kabar? Saya berharap bahwa setiap saudara dalam keadaan baik, sehat dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini saya ingin berbicara tentang apa yang terjadi atau ada apa dengan Lady Gaga. Sebagian besar dari kita mungkin pernah mendengar atau tahu tentang seorang bernama Lady Gaga. Dia adalah seorang penyanyi profesional internasional. Dalam pengakuannya baru-baru ini yang ada di berita media sosial, dikatakan bahwa dia memiliki keinginan bunuh diri hampir setiap hari. Alasannya, dia benci menjadi orang yang terkenal. Bahkan dia benci menjadi seorang bintang. Merasa lelah, terbengkalai. Apa yang dialami oleh Lady Gaga ini adalah suatu cerminan adanya krisis identitas diri. Apa sih identitas diri itu? Identitas diri adalah kesadaran seseorang akan siapa dirinya. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi ciptaan baru itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, kalau saudara menjadi ciptaan baru, apa yang terjadi? Yang pertama adalah bahwa saudara, semua dosamu itu telah diampuni. Melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, saudara dibersihkan dari semua dosa-dosamu. Dengan demikian, engkau hidup dalam sebuah perdamaian dengan Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada lagi hambatan, penghalang antara engkau dengan Tuhan. Kenapa? Sebab dosa-dosamu sudah diampuni. Yang kedua, ketika saudara menjadi ciptaan baru, maka artinya saudara dibebaskan dari semua kutuk. Kutuk yang disebabkan oleh dosa-dosa tadi. Tahukah saudara, kutuk akibat dosa itu mendatangkan apa saja? Yang pertama, kematian, sakit penyakit, penderitaan, dan berbagai macam masalah dalam hidup manusia. Saudara bisa baca nanti dalam Bilangan 28 ayat 15 tentang berbagai macam kutuk yang dapat menimpa manusia. Tetapi ketika saudara menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, maka artinya saudara dibebaskan dari semua kutuk itu. Dan sebaliknya, saudara adalah seorang yang hidup di bawah berkat Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketika saudara menjadi seorang ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, saudara ditetapkan sebagai anak oleh Tuhan. Bayangkan Tuhan adalah Bapa bagi saudara. Dan sebagai anak, saudara adalah orang yang berharga. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara. Dia bahkan memberikan rohnya kepada saudara. Dan sebagai anak, Bapa di sorga akan menuntun, mendidik saudara di dalam kehidupan ini. Sehingga saudara akan bertumbuh menjadi seorang pribadi yang kuat, yang mampu menghadapi setiap tantangan persoalan apapun. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jikalau engkau merasa selama ini hidupmu tidak berarti, engkau merasa hidupmu tidak berharga, bahkan sehingga engkau ada keinginan untuk bunuh diri, dengar baik-baik. Ada Tuhan yang mengasihi saudara. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan engkau manusia baru, menjadikan engkau anaknya,
supaya engkau memiliki pengharapan dalam hidupmu, memiliki jalan keluar atas masalah-masalah dalam hidupmu. Oleh karena itu, terimalah Yesus dalam hidupmu, saudara. Hari ini, buka hatimu dan katakan, Yesus, aku mau datang dan percaya kepadamu. Mari, jika engkau adalah orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, miliki identitas baru dalam Kristus, saya akan berdoa bagi saudara. Mari taruh tanganmu di atas dadamu, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengerti sekarang bahwa di dalam Yesus Kristus, kami adalah ciptaan baru. Engkau memberikan identitas yang baru kepada kami. Menjadi orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Kami dibebaskan dari segala kutuk dosa. Dan kami juga adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapakku berdoa bagi setiap mereka yang hari ini yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan dan Roh Kudus menjamah hati mereka dan menjadikan mereka sebagai manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, jangan lupa ikuti terus program Hope ini dengan cara subscribe, kemudian saudara kasih like di dalam program ini, dan share kepada teman-teman saudara. Aktifkan notifikasinya, karena kami akan selalu hadir memberkati saudara melalui program Hope ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.